gimana liburannya hari ini? Besok hari Senin. Ingat, Senin harga naik. Saya Karo, setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wow. Dan ini juga hari ini kita agak sedikit matching lah ya. Dia kayak warna zaman sekarang ya, lilac, lilak. Kita ke pojokan dulu yuk untuk menghangatkan suasana hari Minggu kita ini dengan membahas berita-berita yang hot yang menjadi ramai, diperbincangkan dan menjadi perhatian publik, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa sih? Ya kemarin itu kan lagi ada acara apa sih olahraga selebriti, turnamen olahraga selebriti. Itu yang dilenggarain siapa? Raffi Ahmad gitu ya. Gak tau lah, pokoknya ada olahraga gitu. Nah ini Raffi Ahmad menuai hujatan. Gara-garanya apa? Gara-gara di dalam itu ada gimmicknya. Gimmicknya itu adalah main tenis itu dipasangkan antara JJ sama Gigi, ya kan? Terus ada statement Raffi Ahmad yang mengatakan bahwa ini pasangan ini pasti menang karena ini adalah pasangan paling sabar gitu ya. Nah, pasangan yang paling menguji kesabaran nggak ada timnya. Akhirnya ini pasangan paling sabar, ini pasangan yang paling menguji kesabaran pasangannya, harusnya ada gitu ya. Seperti apa komentar netizen dan seperti apa sih statementnya Raffi Ahmad yang banyak menuai komentar netizen? Kita lihat yang berikut ini. Ya, sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Statement itu akan nggak apa-apa kalau tidak ada berita sebelumnya yang juga mengejutkan gitu ya. Komentar netizen soal Raffi Ahmad adalah gini ya, JJ dan Nagita duta sabar, kalau Raffi dan Nanas duta duta red flags katanya gitu. Yang berikutnya komentar netizen, ciri khas Raffi, segala aib dijadiin cuan. Aib bukan hal yang memalukan bagi Raffi, tapi hal yang membanggakan. Speechless hashtag. Yang berikutnya, lah kalau emang tujuannya jadi duta sabar biar disanjung, dipuja, dielulukan setinggi langit, jadi banyak fans dadakan, terus jadi banyak job, banyak endorsean, kan udah ada role modelnya ya, sukses, jadi tinggal ngikutin aja jejaknya, masa nggak paham sih gitu. Oke, baiklah, ini emosi banget ini ya, nih pasti ini ada apa ini sebenarnya. Oke, lanjut yang berikutnya. Gak malu apa Raffi Ahmad? Woi, keluarga orang lain hancur gara-gara kelakuan adek lo masih ketawa-ketawa gitu. Kita lanjut yang berikutnya. Ya kan ketawa-ketawa mungkin di depan kamera ya kan, di belakangnya kan kita nggak tahu. Si titik-titik biasa bisa-bisanya mancing-mancing dibikin bercandaan, giliran diwawancara kabur. Itu. Lanjut berikutnya. Oh, udah. Aku pengen komentar tapi nggak jadi ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Nah ini ya ini kan ini sesuatu yang hanya kita bisa lihat aja dari sosial media. Di balik itu kan kita nggak tahu. Tapi kabar terbarunya adalah JJ sama Nana sama Mama Ami sama ibunya JJ gitu kan ya. Kalau nggak salah kan kemarin tuh habis liburan di Singapura bawa anak-anak. Ya berlibur sebenarnya nggak ada yang salah ya. Apalagi kan mungkin kalau habis tanpa masalah ingin rekonsiliasi ya begitulah salah satu caranya ya supaya bonding lagi gitu. Tapi ada fotonya Mama Ami sama ibunya JJ, itu juga menuai komentar netizen lagi. Ini ada foto-fotonya gitu kan, set berdua. Yang itu dong yang jalan berdua itu loh, yang akrab berdua itu loh, yang itu, kok jadi gelap banget ya backlight fotonya. Komentar netizen coba kita baca berikut ini. Udah kayak sinetron, sibuk pencitraan katanya gitu. Berikut mendadak jadi bestie gitu. Yang lainnya apalagi lagi baik-baikin besan biar anaknya gak diceraiin katanya gitu. Oh ya, yang berikutnya semua ortu mesti pengen anaknya baik-baik aja. Mudah-mudahan si Sanas tobat nasuha jadi istri yang soleh, amin. Istri yang solehah dong. Iya, oke lanjut yang berikutnya. Udah ada? Oh, ya gitulah ya, namanya juga rumah tangga itu kan adalah sebuah keputusan, iya kan? Mau terus, mau lanjut atau mau udahan itu kan sebuah keputusan. Dua keputusan itu ya harus ada usahanya gitu. Usahanya apa ya? Salah satunya adalah berhenti dulu, baru diperbaiki. Gitu kan? Benar nggak? Iya. Dari aku yang kurang berhasil. Oke, kita lanjut. Ada yang ketawa kenceng banget itu namanya Indra Bekti ya. Mentang-mentang mau rujuk. Kita lihat dulu profilnya Indra Bekti berikut ini. Baik, sudah ada Indra Bekti. Kalau kemarin kita wawancara sama Dilanya, sekarang wawancara sama Bektinya. Nanti besok-besok mudah-mudahan dua-duanya sama penghulu ya kan. Coba kalau kita Google nih Indra Bekti sekarang apa yang lagi orang cari sih? Yang paling dicari orang adalah rujuk katanya gitu. Nah ini kita mencuplik terakhir wawancara kamu sama Mas Helmi Yahya begitu ya, bahwa itu tercetuslah itu sebuah
rencana untuk rujuk. Coba kita lihat seperti apa sih percakapannya berikut ini. Itu benar atau nggak sih? Ya benar, sebenarnya benar. Maksudnya ya dua-duanya emang kan kita aku dari Mas berarti kan dari awal memang kita ngomong apa namanya sama-sama mau introspeksi sebenarnya. Kalaupun baik, alhamdulillah berjalan dengan baik, ya mungkin ada menuju ke sana. Tapi kalau enggak, ya semua demi anak-anak. Reality semua demi anak-anak. Pengennya lebih baik lagi, ya gitu sih intinya. Oke, jadi dia udah sempat ngomong nih gimana kalau kita coba lagi gitu. Ya, gitu. Kalau dari kamu sendiri ada syarat-syaratnya? Dari awal kita pisah juga memang udah di ngomongin. Kalau nanti insya Allah Tuhan berkehendak kita balik lagi, aku minta kayak gini, kamu minta apa gitu, kita ngomongin. Iya gitu. Jadi ini beneran ya. Mudah-mudahan doakan. Insya Allah. Rencana tersebut memang pengen aku ada ya rujuk lagi gitu. Ini kapan sih mulai gitu? Mulai kamu berani untuk mencetuskan itu dan kalian mulai serius ngomongin itu kapan? Kan cerainya baru bulan Maret ya? Iya, betul. Ya sebulan kemudian deh setelah putusan akhirnya setelah putusan terus kemudian ya kan itu memang cukup cepat kan prosesnya karena memang kita cuma satu lawyer dan sudah sepakat memang. Nah setelah itu kok kesini ada rasa rindu ya gitu. Terus ya udah kita saling berhubungan lagi, ngobrol-ngobrol terus ketemu kan ini demi anak-anak sebenarnya semuanya. Ternyata kok timbul ada rasa dia tuh baik banget ya pada saat aku jalan. Waktu itu mata masih belum kelihatan banget gitu. Dia pegangin aku, dia tuntunin aku jalan gitu tuh. Jadi apa namanya rasanya, wah ini bisa nggak ya aku coba buka hatinya Dila lagi mungkin untuk bisa menerima aku lagi gitu. Dan ternyata along the way ngobrol ya dengan lihat perilaku satu sama lain. Kamu ingat nggak apa kalimat pertama kamu itu untuk mancing-mancing gitu? Untuk melihat reaksinya dia, ingat nggak? Iya, aku sih lewat telepon sih waktu itu coba bilang apa? Ngomongnya gimana? Bun, gimana kalau kita lanjut lagi yuk, kita rujuk deh gitu. Terus ya dia bilang sih ya positif sih sebenarnya apa yang disampaikannya gitu. Dia bilang ya kita lihat gimana usaha kamu katanya gitu. Oke. Oh lihat nih, aku lihatkan nanti gitu. Tapi Masya Allah ya. Kan pada saat proses perceraian kan kamu memang belum sepenuhnya pulih gitu ya. Masih harus menjalani operasi mata lagi begitu ya. Jadi mungkin secara fisik kamu belum siap. Yes. Tapi pada saat sebulan kemudian kamu bilang kok rasanya kok ini gitu. Itu kamu secara fisik kamu udah lebih baik tuh ya? Much better. Terus udah aku kan apa namanya sempet ke apa namanya Harbin Klinik itu di infus 10 hari ya. Itu benar-benar membuat stamina jadi semakin baik begitu. Terus akhirnya juga saya merasa bahwa kayaknya kok ini komunikasi kita juga semakin baik lewat WA gitu. Dan kita lihat juga kan kalau lihat perjalanan kamu ya pada saat sudah berpisah, terus ada banyak orang juga yang memediasi, ada Indi Barens juga sempat memediasi. Betul. Kalian sempat berkomunikasinya kayaknya kita melihatnya jadi lebih intens gitu karena akhirnya juga banyak orang yang lebih paham Dila. Kamu mungkin juga lebih mengenal Dila dari sisi lain dan sebaliknya. Itu betul seperti itu. Betul banget. Jadi selama menikah itu masih ada hal yang kamu baru tahu tentang istri. Betulkah seperti itu? Iya. Wow, menarik ya. Apa yang kalau boleh tahu salah satu? Ya ternyata maksudnya sebegitu dia sayangnya aku sama aku. Sebenarnya gitu. Jadi dia ingin membuat aku lebih nyaman sebenarnya. Jadi pada waktu itu pada saat kita berpisah itu ya aku juga nggak mau nyakitin dia juga nggak mau nyakitin aku gitu. Mungkin kita pisah dulu gitu, mungkin gitu ya. Dan akhirnya ya ternyata aku nggak bisa sendirian. Aku pengennya sama Dila gitu. Sama Dila. Oh Masya Allah. Oke, ini kita flashback sedikit ya. Pada saat baru cerai kan sempat datang ke Rumpi itu ya. Kita sempat nanya, oke, kalau kita kasih satu kata perceraian, aduh pusing katanya. Rujuk, masih pusing juga. Masa sih Bun? Gimana sih? Dengar kata perceraian. Aduh. Atau cenut. Oh langsung gitu ya. Cenut gitu. Apa yang terlintas kalau mendengar kata rujuk? Itu cenut. Gimana sih? Lu maunya apa? Ribet banget nih orang.
Nah kalau sekarang udah nggak cenut-cenut Udah lagi nggak ya. cenut-cenut. Mudah-mudahan yang cenut-cenut di sini nih. Hati, ada rasa kayak gitu lagi. Jatuh cinta lagi tuh ada. Iya Muncul. betul. Jadi kayak Masya ada Allah. jatuh cinta lagi, ada kayak kita mau dideketin lagi gitu ya. Deg-degan masih ada. Deg-degan lagi gitu ya rasanya. ampun. Jadi kamu ini mata udah kelihatan semua ya, udah jelas ya? Ya jelas alhamdulillah. Oke. Bisa Udah lihat. bisa pegang handphone sendiri, udah orang dia udah aktif di grup ya kan? Udah. Terus habis gitu ya kita mau tanya juga nih komentar netizen. Coba kita lihat, baca komentar netizen bunyinya adalah nih, semoga dikabulkan keinginan Bekti jika memang menurutnya adalah yang terbaik. Amin. Yang berikutnya, salut sih sama Kak Indra Bekti, ternyata masih ingin sekali balik sama istrinya. Semoga terjadi. Amin. Amin. Yang berikutnya, semoga bersatu lagi Bekti, ambil hatinya Dila berubah lebih baik lagi. Amin. Yang berikut, apalagi? Dah. Oke. Ya tadi kan juga kalau kita lihat cuplikan wawancaranya sama Dila gitu kan, bahwa kalian berdua juga udah mulai lebih dewasa dalam arti membicarakan kamu maunya apa, Dila maunya apa gitu sebelum kalian betul-betul Ya, rujuk. betul. Kalau dari kamu, Dila kemarin sempat ngomong bahwa Bekti itu ada yang berubah. Kalau dulu pasrah aja, mendem, diam-diam aja gitu. Tapi gitu kan. Iya nggak? Iya, ya kira-kira kemarin begitu. Nah, apa sih yang berubah dari diri kamu dan kalau boleh tahu apa sih yang sebenarnya kamu harapkan itu bisa berbeda dari Ya dari sebelumnya. Sekarang aku sih lebih pengen terbuka semuanya gitu. Ingin Terbuka. Banyak komunikasi, open communication yang lebih apa namanya? apa yang kamu nggak suka, apa yang ya, kamu suka? betul. Dila juga. Dulu selama panjang pernikahan nggak pernah begitu? Ya ada, cuman kan apa ketahan-ketahan yang kayak gitu-gitu. Mungkin yang itu akhirnya terjadi jadinya mendem ya gitu, terus pecahlah itu pembuluh darah itu. Ya itu Gitu. itu bisa terjadi Bisa juga kan ya? Ya, bisa terjadi. Tapi juga ini ada hal-hal lainnya ya. Kemarin pada saat gugat cerai juga Dila banyak menuai komentar dari netizen gitu, karena ada tudingan kamu lagi suaminya lagi sakit ya dicerai gitu. Terus begitu, ini sekarang udah sembuh malah tak rujuk gitu ya. Kasihan juga gitu dia ya. Dila mau diajak rujuk Indra Bekti atau dirujak waktu sakit dicerai. Sekarang titik-titik gitu ya. Kamu sendiri sebagai ya pasangannya Dila gitu, ayah dari anak-anak gitu. Ketika kamu melihat Dila mendapatkan apa ya pandangan yang negatif dari orang di luar sana, Iya. apa yang akan kamu lakukan sebagai pembelaannya untuk melindungi dia kan? Ya, Ini itu. bagian dari usaha ya. Betul sekali. Jadi janganlah apa namanya melihat dari luarnya aja gitu kan. Kita kan memang nggak pernah tahu kan, banyak ya yang namanya juga orang pengen ngomong itu sesuai dengan hatinya aja, apa yang dia lihat, yang belum tentu dia tahu apa sih yang terjadi sebenarnya di belakang kita ini gitu. Dan akhirnya mereka banyak yang nge-tweet dan segala macam, itu sih hak semua orang ya. Tapi? Namanya juga. Tapi ya kita sebagai orang yang menjalani dan mungkin terkena hujatan itu juga gitu ya, kita tinggal sabar aja. Terus kemudian juga kita tunjukin aja bahwa itu apa yang dipikirkan, apa yang dituliskan mungkin bisa jadi salah gitu. Dan tolong banget biarkanlah kita berdua ini bisa menjalani hidup kembali. Kalau memang diizinkan oleh Allah, kita bisa kembali lagi, kita bisa rujuk lagi. Dan mohon supportnya, Doanya. mohon doa restunya aja. Udah gitu aja deh. Menurut kamu apa sih kira-kira yang mempermudah proses kamu dan Dila itu masih bisa baik-baik gitu? Apa? Iya, mungkin dia melihat ya pengorbanan aku. Terus dia juga masa udah 12 tahun ini cuman segini aja sih pengorbanan yang dia sudah berikan juga. Pengorbanan gitu. kamu tuh maksudnya gimana? Ya misalnya ya aku harus tentunya Kamu mengikhlaskan kemauan dia waktu itu, dia maunya ini kamu Iya, berikan betul. kebaikan. Jadi Ya. niat baik keduanya itu. Iya betul. Kalian berdua walaupun bercerai juga masih punya niat baik Ya. yang ditunjukkan gitu Betul, ya, nggak betul. ribut karena ego. Iya. Itu yang mempermudah kalian berdua masih bisa melihat hal baik Betul, di antara betul satu sekali. sama lain dan tidak ada yang jelek-jelekin juga kan? Nggak ada. Masya Allah, itu bisa kita pelajari dari cerita Indra Bekti ya. Kita doain yang terbaik. Amin. Yang berikutnya ini ada Bams dan Tante Daisy Tarigan. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Tante Daisy. Aku melihat Tante Daisy panutanku ya. Sama Bams
Desi ya. Ini ada, aku kalau lihat di Instagramnya aku ikut senang Tante Desi. Thank you. Panggil Mami aja Oh deh. Mami Toko. Mami senang banget lihat perkembangannya, bisnisnya makin maju, Amin, makin amin, berkembang amin, begitu ya. amin. Ya kelihatan makin glowing, makin happy. Ya. Harus itu. Harus ya. Ini ada artikelnya, resmi bercerai kini Mami Desi makin hits dan terkenal gitu ya. Nah pertanyaannya, ini kan kemarin ributnya ada banyak tuh pemberitaan. Kesini-sini tuh sebenarnya akhirnya udah selesai nih semuanya. Udah putusan. Putus sudah. Putus sudah, Tapi bercerai belum selesai maksudnya. Masalah belum sepenuhnya selesai. Masih ada yang iya, masih ada yang nyangkut. Masih ada yang nyangkut. Tapi secara status resmi sudah single selesai. gitu ya. Yes. Dan lebih rasanya gimana? Rasanya plong. Plong. I'm happy as it can be. Tapi kan bisnisnya jalan terus ya. Ini aku jadi pengen tahu, Iya. apakah sebetulnya karena kemudian jadi single lagi, energinya baru gitu ya, lebih positif sehingga ini bisa maju berkembang, atau sebetulnya dari dulu emang udah punya cita-cita nih, aduh aku pengen ini ya, apa ya bisnisku kok cuman gini aja, pengen lebih lagi gitu. Dari dulu mungkin terlalu ditahan ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Tapi semenjak anak-anak udah besar, saya pikir saatnya I have to show myself, mesti mulai banyak yang saya bisa buat untuk bisa jadi berkat buat orang lain, kenapa enggak gitu kan? Terus disupport sama anak-anak pula lagi. Oh, itu. Gitu sih. Jadi untuk wanita single di luar sana jangan khawatir ya. Ya. Yang mensupport itu selain diri sendiri juga banyak hal lain. Banyak sekali. Nggak harus banyak. pasangan gitu, Iya. anak-anak juga banyak bisa, anak-anak, keluarga bisa. ya teman-teman di luar Teman-teman juga sana. bisa. Walaupun katanya teman halu, temen loh. Temen. Udah netizen itu ya. Iya. Ada yang bilang ini temennya temen halu, enggak? Bukan, saya bilang nanti juga jadi teman beneran, bisa keluar ketemu di luar juga, akhirnya jadi teman beneran. Ya. Oke, baik. Nah ini kalau tanya sekarang, kalau ini kan Mami gitu. Nah, kalau Bams gimana? Ya, kemarin lagi habis bikin apa sih video klip itu ya? Apa? Terus aku tuh ngelihat loh, aku jadi bertanya-tanya, ini ada apa sih sama Dita Gunung ya? Setelah yang berikut ini kita bahas yang kemana? Tetap di Rupi.